banyak yang suka underestimate misalnya kok kuliahnya di Undana dan lain sebagainya. Jadi momen KDM ini juga momen pembuktian buat kami berdua. Makanya closing statement saya adalah bangga berdiri sebagai Undana supaya bisa sedikitnya membawa virus bahwa Undana itu udah punya kasih support yang sangat besar untuk kamu sebagai mahasiswa pun. Saya merasakan itu bukan cuma di KDMI, ada banyak momen. Univ Nusa Cendana itu wow keren guys. Widih. Jangan anggap remeh Universitas Nusa Cendana guys, gila keren banget. Benar sekali, Undana teman-teman. berdampak. Ya. Halo teman Undana, balik lagi di Undana Podcast. Kali ini kita akan berbincang dan membahas terkait kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2024 bersama pemenang KDMI 2024 nih. Ada Kak Apriani dan Gladys. Halo. Halo. Ya, apa kabarnya nih Apriani dan Gladys? Puji Tuhan luar biasa ya. Wow, tidak ada turbulensi ya dari Surabaya ke Kupang kemarin. Aman? Aman. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, jadi teman Undana, kompetisi debat mahasiswa nasional ini merupakan catatan sejarah bagi Undana untuk meraih juara 1 KDMI tingkat nasional nih. Jadi pasti Undana sangat bangga sekali mempunyai mahasiswa-mahasiswi seperti Apriani dan Gladys tentunya. Nah, untuk itu hari ini kita bakal bincang-bincang banyak banget terkait KDMI ataupun di luar KDM ini. Pasti sangat penasaran bukan teman-teman? Oke, sudah siap Apriani dan Gladys? Ready. Oke, luar biasa sekali. Pertanyaan pertama ini mungkin masih di permukaan ya. Di sini mungkin banyak sekali dari teman-teman Undana yang penasaran nih terkait background Apriani dan Gladys di dunia debat itu seperti apa sih? Apa dari SMP atau SMA sudah terjun di dunia debat atau pada saat mahasiswa baru terjun di dunia debat? Gladys dulu deh. Oke. Silakan. Kalau aku langsung jawab ya. Kalau saya sih sudah terlibat debat dari SMA ya, dari awal dari kelas 1. Wah, luar biasa sekali ya. English Club Semansa. Kalau Kapriani? Oke, kenal debat juga pertama kali itu waktu SMA. Itu juga kenalnya bukan karena klub debat atau sebagainya, tapi karena lomba. Waktu itu ada lomba debat bahasa Indonesia untuk SMA di Kota Kupang. Dan juga terjebak sebenarnya harus ikut. Tapi tanpa disangka juara, akhirnya terus ke provinsi, terus ke nasional. Dan wakilan NTT ke LDBI 2019 waktu itu. Dan akhirnya ya mulai berkecimpung ke dunia debat sampai hari ini. Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata Apriani dan Gladys ini merupakan sama-sama alumni LDBI. Luar biasa sekali. Gladys tahun berapa? Saya tahun 2022. LDBI 2022, saya LDBI 2019. Wow, luar biasa teman-teman. Nah, kalau berbicara tentang dunia debat di SMA itu pasti LDBI. Dan kalau di tingkat mahasiswa atau universitas itu ada namanya kompetisi KDMI. debat mahasiswa Indonesia atau KDMI ya. Nah, kemarin kompetisi yang diikuti oleh Apriani dan Gladys itu kita mau tahu nih tahapan-tahapan yang dilewati atau mungkin langsung dipilih oleh oleh universitas untuk mewakili universitas ke tingkat nasional atau apakah ada tahapan-tahapannya nih Kak Apriani dan Gladys? Tahapannya panjang ya Kak Guntur. Wow. Panjang sekali, bahkan hampir memakan setengah tahun mungkin ya. Kalau itu di level seleksi itu dari level prodi, fakultas, universitas, wilayah, baru ke nasional. Jadi prosesnya sangat panjang. Jadi kita kebetulan saya dari ilmu komunikasi, Cikom Pride. Wow. Gladys dari mana Gladys? Hukum Pride. Oke. Gladys dari hukum. Kemudian kita seleksi sebagai saya bersama rekan saya Deborah sebagai perwakilan dari ilmu komunikasi. Kemudian bertanding bersama teman-teman dari 4 prodi lainnya di FISIP. Kemudian ternyata kami berdua berhasil keluar sebagai juara 1 di FISIP. Lalu kemudian sebagai pembicara terbaik saya disandingkan dengan rekan saya Vikwera sebagai juara 2-nya. Kemudian kami berdua bertanding ke universitas bertemu dengan timnya Gladys dari Fakultas Hukum. Kalau di hukum gimana tuh seleksinya? Kalau di hukum sendiri karena prodinya cuma 1 ya, tapi cukup banyak yang ikut. Aku lupa berapa timnya, tapi cukup banyak saat itu. Kami juga melakukan seleksi, berdebat juga. Dan yang kepilih itu tim saya yaitu Alfa dan saya maju untuk di tingkat univ. Apa ya namanya tesnya? Seleksi untuk level univ.
Wow, luar biasa sekali ya. Sampai di Unif tiba-tiba Apriani dan Gladys ini di match tentunya. Iya benar. Dan apakah kalian sebelumnya sudah saling mengenal nih ketika di match itu kan pasti kita belum. harus bangun kepercayaan satu sama lain Iya, kan benar. tentunya. Nah ini nih kita mau tanya nih terkait persiapan kalian yang sangat luar biasa tentunya sangat panjang pastinya. Oke. Jadi setelah di Unif tadi, kemudian kita bertanding, sampailah kita ke final. Visip bertemu dengan FH di final sebagai dua finalis gitu. Saya bersama Abar bertemu dengan Gladys dan rekannya. Di momen itu kemudian tim kami, sorry nih jadi juara 1. Best speaker lah. Jadi Visip itu juara 1, kemudian Gladys keluar sebagai best speaker 1, disandingkan dengan saya sebagai pembicara terbaik kedua. Akhirnya kami berangkat sebagai tim dan rekan saya Vico Wera sebagai N1, kemudian bertanding untuk level selanjutnya. Level selanjutnya itu kita ke wilayah. Di wilayah gimana tuh Gladys? Di wilayah itu kita bertemu dengan 121 unit. Iya benar. Luar biasa Wilayah sekali. Wilayah Itu 3. ada Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan, Sumatera, sampai Papua, Papua, Maluku. dan lain-lain. Pokoknya dari LL Dikti 7 sampai LL Dikti 17, LL Dikti 8 sampai LL Dikti 17 kalau tidak salah. Ya. Maaf ya, kita agak lupa soalnya ini terlalu banyak. Nah, kita mewakili LL Dikti 15 NTT. Jadi di situ kita seleksi wilayahnya itu ketemu unif-unif, semua unif ya saya rasa. Di wilayah 3. Di wilayah 3 yang tadi udah disebutin itu. Dan lewat online seleksinya itu debat 8 ronde, preeliminasi biasanya. Itu 8 ronde seleksi untuk mencari victory point. Mungkin nanti victory point dijelaskan lebih dalam ya. Oke, apa itu victory point? ya. Oke. Ayo. Jadi sebagai informasi dalam debat itu kan ada beberapa sistem. Ada Asian Parliamentary, British Parliamentary yang paling kita kenal. Kalau Asian itu yang teman-teman biasa lihat terdiri dari 3 pembicara, pro dan kontra. Kalau British itu biasanya ada 4 tim, pemerintah pembuka, pemerintah penutup, oposisi pembuka dan oposisi penutup, atau kalau bahasa Inggris orang bilang OG, CG, OO dan CO. Nah itu terdiri dari 2 orang. Nah dalam debat, kebetulan itu yang kita pakai di KDMI, jadi kami menggunakan British Parliamentary dan akan mengumpulkan victory point. Jadi setiap kali berdebat itu kalian akan dibuat rankingan. Jadi kalau kamu di debat itu kamu peringkat pertama, maka dapat 3 victory point atau 3 poin kemenangan. Kalau kamu di posisi kedua dapatnya 2, posisi ketiga dapatnya 1, dan posisi keempat sayang sekali gak dapat poin atau 0. Jadi selama 8 prelim di wilayah itu kalian akan terus berdebat untuk mengumpulkan victory point. Jadi semakin banyak kamu menang di urutan yang lebih tinggi, maka secara langsung poin kemenangan kamu pun semakin banyak kayak gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Panjang sekali ternyata perjalanan mereka sampai menjadi pemenang KDMI tahun 2024 tingkat nasional teman-teman. Nah untuk itu yang saya masih penasaran gimana sih Apriani dan Gladys itu membagi peran dan tanggung jawab dalam debat kemarin di tingkat nasional tentunya. Gimana nih? Peran dan tanggung jawab ya, mungkin kita sedikit dulu sampai ke nasional tadi ya. Jadi setelah dari wilayah, kemudian setelah pertandingan di wilayah, kami kemudian keluar sebagai terbaik pertama di LL Dikti 15, pun di cakupan wilayah. Kami bangga juga ya bisa masuk 15 tim terbaik sebagai tim ke-9 di wilayah 3. Dan kemudian bertanding siap untuk mewakili LL Dikti 15 ke nasional. Waktu itu LL Dikti 15 itu punya 3 kuota UNIF dan kita ada di urutan pertama bersama 2 universitas lainnya, satunya dari Ruteng dan satunya dari mana ya? Sumba. Iya. Gitu. Nah kalau ngomongin bagi tugas dan tanggung jawab mungkin banyak ya yang apa ya, kita juga tidak pernah kenal sebelumnya. Sama sekali tidak pernah. Gap usia juga lumayan jauh ya, saya sudah semester 7, Gladys masih semester 3. Jadi kalau ngomongin bagi peran mungkin ini juga latihan dulu ya. Jadi sebelum kami bertanding level wilayah, kami berinisiatif untuk mendaftarkan diri pada salah satu lomba namanya Pisma Unwira. Dan puji Tuhan juga kami juara 1 di momen itu. Jadi itu dipakai untuk belajar satu sama lain, mengenal karakter dan membangun chemistry antara kami berdua supaya nanti jangan shock lah, oh tahu nih Gladys tuh gini, Kak Apriani tuh kayak gini. Jadi kita latihan dulu lewat itu, pun selebihnya lebih ke komunikasi aja, tidak dilatihan yang terlalu spesifik gimana-gimana. Ternyata setelah itu baru akhirnya
kita berangkat. Kalau ngomongin pembagian peran dan tanggung jawab sih tidak ada yang terlalu kayak harus terdikte ya. Kayak Gladys harus gini, Aprian itu tidak ada. Lebih ke saling melengkapi aja. Jadi kalau Aprian itu lagi kan saya kan emosian orangnya ya. Lagi panas-panasnya, lagi marah-marahnya, mereka harus dari airnya untuk menenangkan. Atau selebihnya kalau mereka lagi down-downnya, saya yang harus menyemangati kayak gitu-gitu. Saling melengkapi aja sih prinsipnya. Gak ada yang kayak dikte kamu harus kayak gini, tidak ada. Semua sadar diri aja. Teman Undana saling melengkapi. Oke, luar biasa sekali. Berarti strategi dari Apriani dan Gladys itu betul-betul harus saling melengkapi, saling mengerti satu sama lain gitu ya kurang lebih. Nah, tadi sempat Guntur mau point out apa yang Apriani bilang kalau sebelum berangkat ke nasional ada perlombaan yang diikuti yaitu Pisma Unwira dan keluar menjadi juara 1. Iya benar. Apakah itu tidak menjadi pressure atau tekanan bagi Apriani dan Gladys gitu? Tekanan kenapa nih? Tekanan mungkin kayak aduh saya harus lomba di Pisma bulan ini dan bulan depan saya harus ke KDMI gitu. Makanya kayak peralihan gitu antara Pisma dan KDMI itu kan pasti ada triggernya lah, apa triggernya? Sebenarnya kita tidak merasa tekanan sih, karena Pisma itu justru kami jadikan satu momen untuk belajar, untuk mempersiapkan diri ke level nasional. Karena kita tahu persiapan kita sangat minim, mungkin univ-univ lain lagi sibuk bimbingan, lagi apa, kita tidak ada. Jadi sadar diri aja untuk ya cobalah latihan mandiri selain dari ya belajar mattering untuk individual, terus kita juga perlu bangun at least chemistry sebelum lomba karena kita tidak pernah setim sebelumnya. Jadi akhirnya berinisiatif untuk daftar lomba itu untuk tadi itu melatih bangun chemistry dan lain sebagainya sih kayak gitu. Oh, berarti kurang lebih seperti itu ya. Dan ini nih penasaran deh. Ini saya maunya Gladys ya yang jawab. Tolong ya Gladys ya kerjasamanya. Siap. Ini pertanyaannya. Tapi jangan yang terlalu teknis ya soalnya. Mungkin disclaimer dulu ya teman-teman. Ini namanya saling melengkapi. Jadi memang mostly saya itu yang lebih banyak berbicara. Jadi kali ini Gladys akan kita kasih sedikit pressure untuk mencoba menjawab. Silakan Gladys. Yours Gladys. Pertanyaannya, jeng. Tambah gugup ya kan. Jadi di sini mungkin kan biasanya di prelim itu maupun di Pisma ataupun di tadi tingkat wilayah yang paling banyak prelimnya sampai 8 kali kalau nggak salah. Terus di KDMI juga pasti prelimnya banyak. Nah, bagaimana Gladys dan Aprian itu mengkontrol emosi kalian gitu, mengkontrol pikiran kalian. Secara kita ini kan Gen Z, yang dikit-dikit mood swing. Gimana tuh cara kalian mengatasi gitu emosional dalam diri kalian? Jujur aja itu permasalahan yang saya sangat hadapi saat lomba ya, kayak pressure, tekanan, mental dan seterusnya yang kayak Gen Z banget nih, mental kerupuk banget ya. Tapi puji Tuhannya maksudnya di timnya sama dengan seseorang yang positif sekali gitu. Jadinya selalu mendorong kayak semangat bisa. Pada walaupun ada kayak di situasi-situasi dimana kayak aduh ini kalah nih Kak, kayak aduh ini lawannya jago banget nih Kak, kayak begitu-gitu. Tapi ini orang ini sangat positif sekali kayak bisa pasti bisa kayak tidak mungkin nggak bisa, pokoknya jangan menganggap diri terlalu rendah, pasti bisa gitu kan. Tapi kayak ya tidak bisa dipungkiri ya, maksudnya itu dalam 3 hari itu ada 7 prelim. Jadi kayak di hari ketiga itu betul-betul kayak gimana ya, udah capek banget, yang otak udah capek, badan fisik udah capek, fisik udah capek. Jadi maksudnya kalau di saat-saat tertentu kalau misalnya Kak Apriani juga begitu, saya rasa saya juga parah ya, tambah parah. Jadi puji Tuhannya ditemani dengan Kak Apriani, tapi juga yang pastinya selalu berdoa ya guys. Maksudnya itu yang salah satu tips dan trik saya untuk tenang itu, maksudnya kayak walaupun bukan berdoa yang formal tutup mata kayak gini ya, udah duduk dan tutup mata dan angkat hati aja. Inilah capek gini Tuhan, tolong gitu. Berikanlah rahmat-Mu untuk turun ke saya. Tapi itu saja sih tips and trick kayak mental, karena memang ya capek pasti dalam semua lomba, walaupun kayak persiapannya mau sematang apapun, tapi kayak pasti akan ada penurunan performa di akhir-akhir gitu. Wow, kalau dari Kak Apriani nih tadi sempat mention kalau Kak Apriani itu orangnya emosional, marah-marah. Sebenarnya hal tersebut. Sebenarnya teknis marah-marah ke Gladys tuh karena kita kan tim ya, saya Gladys sebagai debaters, ada Abar sebagai N1 dan juga Pak Jimmy sebagai pendamping. Marah-marahnya tuh bukan di lombanya, marah-marahnya itu teknis di
keluar kayak misalnya soal kapan makan, kapan istirahat, kayak gitu-gitu. Jadi kayak biasanya tuh mungkin selain dari tadi terima kasih ya apresiasinya ya Gladys ya. Selain itu sih mungkin kalau ngomongin soal mental dan lain-lain soal debat itu banyak sih. Biasanya kami tuh setiap kali mau berangkat pasti doa pagi bareng dulu. Jadi sebagai tim berempat selalu doa pagi dulu, minta penyertaan dan berkat dari Tuhan semoga seharian lomba itu bisa berjalan dengan baik. Maksud sempurna apapun manusia kan kita tetap butuh berkat dari yang kuasa ya. Selain itu juga kita selalu bersyukur banget karena berangkat timnya bareng Pak Jimmy dan Abar tuh have fun. Jadi kita tuh tidak ada pressure yang somehow kalau kamu berangkat dengan tekanan terus udah dari internal udah ada tekanan, kalau dikasih tekanan lagi jadi eksternal performanya pasti kacau. Jadi berdua rekan baik pun kami saling motivasi sama lain, dua orang lain yang menemani kami Abar dan Pak Jimmy itu juga sangat suportif. Jadi kayak ada saja cara-cara dan metode pendekatan mereka yang selalu bikin kami tuh semangat kembali besoknya. Baik dengan Pak Jimmy yang selalu mention kayak ini anggap aja pengembangan diri kalian secara individu, jadi jangan dibawa beban. Kalimat-kalimat sesederhana itu tuh tapi sangat powerful buat kami untuk istirahat dan besok bangun untuk fight lagi kayak gitu. Luar biasa sekali ya, sangat konsisten sekali dalam menempatkan strategi mereka yaitu saling melengkapi dan optimis. Luar biasa sekali teman-teman. Dan ini ada pertanyaan nih yang sangat mungkin ini untuk kedepannya nih, bagaimana buat Kak Gladys dan Kak Apriani nih. Kan suka debat nih, seperti yang kita ketahui debat itu kan bukan berbicara terkait talking doang. Iya benar. Tapi gimana kita critical thinking yang kita bermain di dalamnya. Nah pertanyaannya tuh bagaimana kompetisi debat ini bisa berkontribusi pada pengembangan diri dan karir dari Apriani dan Gladys Apriani gitu. Dulu. Memang maksudnya selalu mendahulukan yang tua ya Gladys ini. Jujur debat itu kami berdua sepakat debat itu salah satu lomba yang sangat kompleks. Jadi bukan cuman seberapa jauh kamu mendeliver atau seberapa jauh kamu ngomong, sebelum itu kamu harus ada isi dulu karena harus berbobot kan apa yang kamu sampaikan. Jadi benar ya seperti yang Guntur bilang harus punya kemampuan critical thinking, kamu harus punya ya at least literasinya baik, rajin membaca, banyaklah isinya di kepala kamu dan kamu bisa kemudian mendeliver itu dan meyakinkan itu, mempersuasi juri untuk memilih kamu. Belum lagi kemampuan mengendalikan tekanan dalam debat ketika kamu tiba-tiba diinterupsi atau di tatapan mata lawan itu sepertinya sangat mengintimidasi misalnya, itu banyak, jadi sangat kompleks lomba debat itu. Jadi itu jujur itu sangat berpengaruh, kalau ngomongin perkembangan pribadi itu sangat berpengaruh bagaimana juga kamu kemudian jadi lebih aware untuk jauh sebelum lomba, yang ngomongin sebelum lomba karena kamu tahu kamu debaters, kamu lebih aware untuk terhadap isu-isu di sekitar, entah sosial, politik, ekonomi, kesehatan, budaya, karena kamu tidak akan pernah tahu apa mosi yang akan kamu perdebatkan. Jadi kamu harus selalu siap untuk segala sesuatu, membentuk kami masing-masing untuk lebih rajin membaca, lebih rajin diskusi. Jadi kayak ketemu orang ya diskusi yang berbobot, apa yang bisa menambah meter kita gitulah. Terus juga gimana ini juga bukan cuma soal gimana jadi nambahin pengetahuan, tapi ini juga momen untuk manajemen diri, misalnya gimana ngontrol emosi, menghargai tim, gimana juga termasuk di dalamnya manajemen diri terkait jam istirahat, jam makan, karena kan tadi fisik dan psikis itu sangat berkaitan. Jadi ya itu sih ngomongin soal pengembangan diri ya. Pun kalau ngomongin karir misalnya, debat itu membuka banyak banget peluang ya. Maksudnya bukan cuman sebagai debaters yang ya tau lah ada di lomba dan lain-lain, tapi selebih itu bisa juga kita jadi perpanjangan tangan untuk menyalurkan apa yang sudah kita tahu ke orang-orang, entah itu membimbing adik-adik kita ataupun selebihnya juga bisa jadi juri somehow, karena setelah jadi debater saya juga beberapa kali menjuri debat sih. Jadi ya itu debat tuh menurut saya sangat impactful. Gladys gimana? Tidak boleh jawab sama. Artinya jawaban saya kayak memang sama. Itu se-impact itu. Karena memang critical thinking itu tidak bisa dibangun tanpa ada informasi dan ada knowledge ya. Maksudnya tidak mungkin Anda mau menganalisis suatu masalah tapi tidak ada apa-apa. Bagaimana bisa mengolah informasi tanpa tidak ada informasi. Walaupun maksudnya bisa, pasti kayak argumentasi yang diberikan itu pasti kayak kualitasnya itu parah kalau misalnya kamu tidak tahu knowledge apapun gitu. Nah itu memperbanyak knowledge, memperbanyak isu-isu itu betul sekali. Manajemen diri, mental dan seterusnya, karena tekanan saat debat itu banyak. Bukan hanya tekanan soal nama kampus, tekanan dari lawan dan seterusnya, tapi kayak
intensi saat debat itu kayak panas gitu. Iya. Makanya semua itu panas, jadi emosinya tuh gimana ya, kayak campur aduk semua antara takut, mau sanggah, mau buru-buru, kayak jadi kayak melatih diri untuk sabar. Kalau misalnya Anda ditolak, misalnya interupsi gitu ditolak, jangan marah gitu, kayak itu memang haknya. Jadi belajar untuk sabar, belajar untuk tahu diri, belajar untuk menghargai orang lain saat berpidato, jangan kayak mengganggu mereka. Kan kita juga dilarang untuk kayak memberikan mimik-mimik wajah yang kayak menyinggung, menyinggung, itu tidak boleh. Jadi kayak belajar semua kode etik lah. Ya, kode etiknya lah. Bagaimana menyampaikan pendapat, tidak boleh terlalu generalisasi. Jadi kayak banyak hal yang harus diatur, akhirnya kayak oke, hal ini boleh, hal ini tidak boleh. Jadi banyak yang diatur bagaimana berbicara depan umum yang baik dan benar, tapi satu sisi juga ya knowledge, mental dan seterusnya. Jadi kompleks. Semua debat ini. Jadi ayo ikut debat. Jadi debat ini punya posisi tersendiri ya, pasti di setuju. Kalian masing-masing tentunya. Dengan sepak terjang dari Apriani dan Gladys, tadi Apriani sempat menjadi juri di beberapa perlombaan debat tentunya, dengan Gladys yang keluar menjadi alumni LDBI tahun 2022. For your information, Guntur, Gladys juga cetak sejarah di LDBI karena untuk pertama kalinya mereka bisa sampai 8 besar. Dan Gladys juga jadi pembicara terbaik ke-9 LDBI 2022. Sebagai senior di LDBI, saya sangat bangga mengetahui bahwa ada generasi-generasi seperti Gladys. Luar biasa NTT. Oke, tadi saya sempat tertarik dengan strategi debat, atau mungkin apa sih yang ada di debat itu, kayak matter, manners, dan method. Nah itu seperti apa sih di dalam debat? Mungkin ini fokusnya ke KDMI dulu ya. Kami berdua tadi setelah sudah di wilayah, kita realize kalau banyak hal yang perlu kita berdua perbaiki. Jadi meskipun sudah dapat pembicara terbaik, masing-masing pembicara terbaik pertama, kedua Eledikti, tim terbaik pertama Eledikti, bahkan sampai tim terbaik ke-9 di wilayah 3, kami itu tidak cukup untuk buat kamu berbangga diri dan stop belajar. Jadi justru di momen itu kita rasa kayak masih banyak nih yang harus kita poles dan perbaiki. Akhirnya kita discuss untuk minta bimbingan sama kemahasiswaan Undana. Thank you so much Pak Richard and team. Jadi kita minta untuk Bapak, ini nih hasil kami, tapi kami merasa bahwa ini tekanan untuk kami untuk mempersiapkan diri lebih baik sebelum ke nasional. Dari secara analisis, pengetahuan dan lain-lain, kami rasa masih banyak nih yang perlu kami perbaiki. Akhirnya kami minta coaching, ada coaching lagi dari luar. Setelah komunikasi dengan beberapa rekan debat saya untuk meminta rekomendasi, dapatlah salah satu coach kita, yaitu Kak Evelyn. Kemudian kita bimbingan insentif bersama Kak Evelyn selama seminggu. Di momen itulah kita banyak banget dapat mentoring yang isu-isu tertentu, baik itu isu hubungan internasional, hukum, politik, budaya, ekonomi, regulasi, kebijakan. Selama seminggu diisi semua nih di otak kita. Ya agak pressure juga karena there's a lot of thing yang kamu harus masukin dalam otak kamu selama seminggu. Tapi itu useful banget buat kita untuk kayak seperti ini. Jadi untuk matteringnya seperti itu sih. Terus kalau ngomongin manner ya, tadi udah Gladys jelasin sih soal ya bagaimana kamu. Saya juga orangnya kan agak agresif ya. Jadi Gladys tuh yang sering mengingatkan, tahan Kak, tahan. Saya kalau saya interupsi sekali gak diterima, saya akan berdiri dan kapan kamu terima interupsi saya gitu-gitu. Gladys tuh tipe yang selalu ngingetin kayak sabar Kak, sabar, awas kena pelanggaran kode etik gitu-gitu. Jadi Gladys yang suka ngingetin itu soal manners sih. Hanya terus berikutnya juga method. Kalau ngomongin strategi, sebenarnya kita gak ada strategi yang terlalu khusus sih. Jadi kayak fun fact, tahu gak sih takdir ya, menurut saya sudah takdir kami dua satu tim. Karena apa? Saya sebenarnya kan pernah ikut KDMI, seleksi KDMI Unif 2023, tapi ternyata Tuhan belum izinin lolos. Ternyata ditahan setahun itu biar ketemu Gladys. Karena apa? Orang mungkin punya strategi tertentu dalam bangun kasus atau case building misalnya, tapi kami berdua tuh tidak ada strategi khusus. Literally kayak discuss dua kan begini, kalau di KDMI itu teman-teman, dinamikanya boleh dijelasin dulu gak gimana soal dari audit sampai kita bangun kasus itu gimana Gladys? Jadi pengumuman mosinya itu di audit, ini di lantai 7 ya, di Ciputra ya. Dan lantai tempat kita bertanding itu dari lantai 2 sampai lantai 11. Nah pembangunan kasus itu dimulai saat pengumuman mosi di audit itu, di lantai 7. Pembangunan kasus itu cuma 15 menit dan dihitung dimulai sejak itu perilisan mosi di audit dan diumumkan kayak bisa saja kita ruangannya di lantai 2 dan itu kita harus lari-lari sambil
bangun kasus. Jadi tidak ada yang kayak oke tunggu duduk dulu baru bangun kasus, tidak, sambil jalan sampai ke bawah itu harus sambil bangun kasus. Jadi itu yang gilanya sih guys. Jadi tekanannya bukan itu kayak hampir lari dan itu sangat banyak orang yang kayak amburadul semua keluar gitu kan. Jadi ya gitu. Nah sebagai gambaran kan ini tadi proses bangun kasusnya. Jadi nggak ada strategi khusus tuh. Kita betul harus fokus kan masing-masing kayak oke gini-gini. Tapi meskipun tidak ada diskusi yang sangat dalam intens antara kami berdua, ketika kami speech, argumen kami nyambung lah satu sama lain kayak gitu. Jadi kayak tanpa garis besarnya kayak gini. Pendalamannya itu silakan kalian berdua buatin masing-masing. Terus pas pulang kan kita nonton speech kita, poinnya Gladys yang itu nyambung sama poinnya Apriani yang ini. Akhirnya ternyata saling menguatkan dan belum pernah ada yang kontradiktif sama sekali. Bahkan ketika kami diskusinya sangat minim dalam tim. Jadi kayak memang ya ini meant to be memang berdua ini. Memang tidak, bondingnya itu oke banget. Soalnya Aries geng. Oh sama-sama Ari. Cheers. Oke, jadi tadi ketika mendengar Gladys bilang kalau case buildingnya itu di lantai 7 dan perlombaannya itu belum tahu di ruangan di mana. Berarti kalian tuh belajar juga bagaimana cara memanajemen waktu dengan building secara lari-lari. Case building secara lari-lari. Sama chemistry juga ya tentunya. Dia bisa klop gitu antara satu argumen dengan satu argumen Apriani dan Gladys, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Berarti kayaknya itu bisa menjadi salah satu hal yang paling berkesan ya. Iya benar. Saat KDMI tahun 2024 kemarin. Nah, berbicara soal hal yang paling berkesan. Di sini kita mau bertanya nih. Hal apa yang paling berkesan dan memorable? Mungkin dari segi mosi yang sangat kayak mosi. Kenapa sih harus ada? Gladys mosi yang paling memorable? Kalau saya sih tidak ada ya, semua mosi memorable sih menurut saya, kayak semua itu seru, apalagi yang terakhir investasi itu seru sih guys. Final ya? Ya musim final itu seru sih, investasi itu seru banget. Anak hukum, anak ilmu komunikasi, belajar investasi hebat teman-teman. Kalau saya ada mosi yang paling memorable, itu bukan cuma mosi tapi soal lawan juga di round 4. Jadi kita bertemu dengan UI, IPB, Udayana. Itu ruangan maut, ruangan neraka, dan mosinya adalah tentang hukum. Jadi itu mosinya soal bagaimana pendekatan perang dan konflik pada kasus narkotika. Jadi kita mau pakai pendekatan yang mana nih, rehabilitasi atau kriminalisasi, kayak gitu inti mosinya. Saya sebagai anak komunikasi yang tidak terlalu paham hukum, ke-pressure sekali di situ. Jadi kayak kita closing opposition, which is tim opening oppositionnya itu adalah anak-anak hukum UI yang mereka juga memang backgroundnya hukum. Jadi kayak saya berasa kayak semuanya mereka udah bawa ini kan jadi buat informasi buat teman-teman, ketika kalian ada di bench opposition misalnya, tim closing itu harus punya identitas yang berbeda dengan openingnya. Jadi kayak kamu nggak bisa sama atau bergantung gitu. Jadi kayak oke, apa nih Gladys, oke lah, itu sangat terbantu karena Gladys memang backgroundnya hukum, jadi masih bisa terbantu lah. Waktu momen itu saya speech-nya bahkan tidak sampai 5 menit karena se-pressure itu. Jadi kayak apa nih, tapi itu jadi pukulan juga. Pulang-pulangnya itu langsung telepon ke Evelyn, Kak tolong kita coaching malam ini hukum ya, mattering hukum ya. Takut kalau misalnya di final atau di babak-babak berikut ada mosi serupa. Akhirnya kita belajar ulang lagi soal regulasi dan lain sebagainya. Dan ternyata benar final ngomongin soal regulasi. Jadi kayak pukulan di mosi hukum itu yang akhirnya membuat kita mattering lagi lebih dalam soal hukum dan regulasi. Impactnya ada untuk final kayak gitu sih. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Sangat panjang sekali ya kalau kita berbicara terkait mosi yang sangat memorable atau apapun itu dengan background dari Gladys itu hukum, dari Apriani itu ilmu komunikasi. Baru mereka bahas investasi, bahas hukum, bahas olahraga maybe. Iya. Banyak lainnya. Dan itu tuh tidak bisa kita bilang aku sangat lack of knowledge dengan materi itu. Tidak ada kan? Tidak ada alasan untuk bilang lack of knowledge. Kamu lomba debat, kamu harus bisa semua. Harus bisa. Gitu ya teman-teman. Dan mungkin kalau kita berbicara soal debat dan lain sebagainya. Tadi kan udah ya. KDMI, oke lah udah jago lah kalian, apalah udah jago semua lah masalah debater. Nah, pertanyaan yang sangat menembak kalian berdua di sini dengan segudang prestasi dari kalian berdua, dari Apriani yang menjadi juri di berbagai macam perlombaan gitu, baik debat ataupun lomba-lomba lain. Karena saya juga mengikuti Apriani ya, begitupun Gladys yang hidupnya debat banget gitu ya. Debat banget, kelihatan banget anak hukumnya nih. Nah, pertanyaannya,
kalian kan sudah banyak lomba dan lain sebagainya di bidang apapun itu. Apa kedepannya kalian akan memilih bidang tertentu atau kalian akan generalis saja nih, tidak profesional? Atau apa nih, pilihlah antara generalis dan profesional di antara kalian berdua. Gladys mau jadi profesional debat? Aku sih profesional debat, soalnya selinear juga ya sama program luar biasa. studi saya yaitu hukum guys. Kalau Kapriani, tapi jujur aku belum menentukan, soalnya masih semester 2 ya guys ya. Pertanyaan menarik ya, sebenarnya karena memang saya tuh tidak cuman ada di dunia debat ya, hanya sejauh ini memang prestasi tertinggi ada di debat dengan jadi gold medalist MI ya. Tapi terlepas dari itu, saya tuh anak yang sangat senang belajar dan mencoba. Jadi kalau ada peluang belajar kenapa tidak gitu. Jadi mau ngomongin seni pernah, ngomongin apa ya, akademik ada MAPRES, KDMI dan banyak lomba-lomba lainnya. Jadi pertanyaan untuk harus memilih salah satu tuh sebenarnya itu susah ya. Apalagi di usia yang masih saat ini ya, meskipun sudah tua sih 20 tahun kata Gladys sudah tua, tapi saya rasa ini masih momen trial and errornya itu masih sangat banyak di usia 20 tahun ini. Jadi di momen ini tuh belum ada yang kayak oke, mau kesini tuh sebenarnya belum ada. Jadi tapi tahu bahwa ada hal-hal yang paling unggul misalnya di dunia public speaking, itu keunggulan saya memang di situ. Dan memang ada banyak peluang dan pekerjaan yang sudah ada di situ, baik itu dari konten kreator, ngisi seminar dan lain sebagainya, udah jadi makanan sehari-hari lah. Bisa dibilang udah profesional di situ. Hanya akankah terus di situ itu belum pasti bahwa akan ada di sini nih tracknya. Masih banyak peluang trial dan error di kesempatan lain. Jadi saya nggak mau untuk di usia ini decided untuk di sini, itu artinya kamu udah mematikan jiwa kamu untuk pakem di sini gitu loh. Jadi menurut saya masih banyak peluang belajar trial dan error di usia ini sih, kayak gitu Guntur. Wow, berarti kalian ini sudah punya sesuatu tapi tinggal menentukannya aja nih ya. Cukup berat tapi, ya. Tapi menurut saya justru ketika kamu punya banyak hal yang dicoba, itu kesempatan buat kamu untuk memilih. Artinya pilihan kamu itu banyak dan tidak terbatas. Menurut saya itu sih salah satu keunggulannya. Jadi banyak yang ngomongin kayak kamu jago bisa banyak hal tapi tidak jago gitu ya. Banyak orang yang menurut saya ketika kamu bisa banyak hal itu justru semakin banyak pilihan dan peluang untuk kamu. Tapi di sisi lain juga meskipun bisa banyak hal, ada hal-hal tertentu yang memang saya tekuni sangat dalam, misalnya debat dan dunia public speaking misalnya kayak gitu. Oh, luar biasa sekali ya. Kalau teman-teman Undana pasti sudah tidak asing lagi ya dengan Apriani yang sering terpampang nyata di feed Undana official dan YouTube. Dan sekarang kali kita punya Gladys nih. Kali ini kita bertukar tempat ya. Saya jadi narasumber dulu hari ini ya. Iya, Gladys ini akan menggantikan Apriani nanti. Aduh, amin. Harus ya. Amin. Karena keduanya nih sangat aktif di bidang public speaking ya. Dan Apriani Gladys. Iya dong, tentunya. Bukan hanya public speaking dong, kalau udah debat critical thinking. Iya, benar. Oke, berbicara soal KDMI yang sangat panjang dari tadi. Nah, tadi Guntur sempat tertarik juga masalah mentor coaching dari Kak Evelyn. Tadi halo Kak Evelyn, tadi udah membimbing Apriani dan Gladys. Nah, itu tuh merupakan salah satu bentuk dukungan dari Universitas Undana ya. Benar. Nah, coba deh bisa jelasin ke teman-teman Undana yang mungkin mereka takut ya untuk berkembang, takut tidak dibersamai oleh Undana nih. Nah, gimana nih Apriani dan Gladys terkait dengan Undana yang terus mendukung Apriani dan Gladys untuk keluar menjadi pemenang di KDMI 2024. Benar sih. Jadi menurut saya banyak yang suka underestimate misalnya kok kuliahnya di Undana dan lain sebagainya. Jadi momen KDMI ini juga momen pembuktian buat kami berdua. Makanya closing statement saya adalah bangga berdiri sebagai Undana supaya bisa sedikitnya membawa virus bahwa Undana itu udah punya kasih support yang sangat besar untuk kamu sebagai mahasiswa. Pun saya merasakan itu bukan cuma di KDMI, ada banyak momen sejak kemarin, baik itu saya di 2022 kan ikut Maximinas, 2023 ikut Pilmapres, sampai 2024 di KDMI. Universitas itu baik dari level dosen-dosen di prodi, fakultas, sampai di universitas semuanya pasti sangat support. Jadi pengembangan mahasiswa itu menjadi salah satu fokus utama dari universitas itu sendiri. Pun hari ini misalnya kita berdua di sini, Guntur pun masih mahasiswa dikasih kesempatan untuk jadi host di sini misalnya. Itu bagian dari bagaimana universitas menunjukkan peran dan support nyata untuk pengembangan yang ada kepada mahasiswa. Jadi buat semua mahasiswa Undana, jangan pernah
ragu untuk mengembangkan diri kalian dalam bakat apapun yang kalian punya. Mau seni, olahraga, apapun itu, cari peluang-peluang itu untuk kembangkan karena universitas pasti support kalian. Iya. Kalau Gladys gimana sebagai mahasiswa semester 3 nih? Jujur aja betul yang kata Kak Priani bahwa universitas sangat membantu banyak sekali hal dalam pengembangan, baik itu berupa apa ya? Ya Apa? berupa ini Secara materi ya. baik secara materi maupun non materi berupa Iya. dukungan dan lain-lain, dimana kayak apresiasi, bukan hanya apresiasi sih, kayak ada support yang kayak oke, laju, apalagi di prodi saya ilmu hukum itu dosennya bahkan dulu wakil dekan saya juga Pak Jeffrey, dia yang panggil untuk ikut seleksi. Kalau tidak panggil mungkin saya tidak ada di sini ya. Jadi kayak membantu banget dalam banyak hal. Ya, jadi saya rasa kayak untuk pengembangan itu sangat terbuka, bahkan mereka membuka ini untuk umum. Kayak pengembangan ini dibuka untuk umum, tidak terbatas. Tapi di mana teman-teman mau aja, kayak teman-teman mau ikut, teman-teman mau berpartisipasi, sebenarnya bisa di sini dengan kami mungkin satu-satunya. Sangat bisa karena Universitas Cendana itu wow keren guys. Jangan anggap remeh Universitas Cendana guys, gila keren banget. Benar sekali, teman-teman. berdampak. Ya. Oke, berarti bagi teman-teman Undana yang punya potensi di bidang apapun itu tidak usah takut teman-teman, karena Undana itu akan mendampingi, akan membimbing teman-teman untuk menjadi yang lebih baik, untuk maju terus dan tidak hanya menjadi teman-teman yang kayak oke, saya bisa pidato, oke sudah berhenti di sini, stop. No, kalian bisa mengembangkan potensi-potensi itu dengan mengikuti lomba-lomba di tingkat prodi mungkin, fakultas yang akan dibimbing nanti sampai tingkat universitas sampai nasional gitu. Dan bisa menjadi seperti Priani dan Amin. Bisa masuk di podcast Undana kita. Kapan lagi guys? Nanti gantian saya yang interview. Oke, kalau kita tadi berbicara soal dukungan dan support dari Undana, dari orang tua nih. Gimana, ridho nggak sih anaknya pergi lomba berdebat, apalagi perempuan ya? Ya benar. Gitu. Gimana nih? Gladys silakan. Gladys dulu. Orang tua aku sih sudah biasa ya, kayak keluar sampai malam, ini udah biasa dari SMA ya guys ya. Jadi kayak dari SMA sudah kayak bahkan pulang sampai jam 10 karena latihan debat itu biasa, kayak kita dari jam 12 siang sampai malam, sampai jam 10 malam itu paling minimal lah. Untuk di English Club itu udah biasa, sampai tidur-tidur di sekolah sudah biasa. Jadi kayak orang tua selagi tahu selalu ngabarin ya teman-teman, dan jangan pernah menipu karena itu merusak kepercayaan. Jangan. Jadi selalu kayak kabarin, oke masih di sini. Jadi kepercayaan orang tua itu udah terbangun dari situ. Jadinya kayak pas kita omong kayak oke mau ikut lomba ini, keluar kayak orang tua percaya bahwa itu memang support, bahwa memang anak itu memang benar mau ke situ. Jadi kayak tidak ada track record saya yang terlalu buruk untuk merusak itu. Akhirnya kayak orang tua oke, anaknya memang mau mengembangkan diri, kan tidak mungkin orang tua kan tahan tidak mungkin membatasi untuk yang baik gitu. Apalagi kayak udah tahu track record kita, jadi ya terakhir orang tua kayak dukung kayak semangat, pokoknya doa dan seterusnya. Jadi bangun kepercayaan yang harus bangun kepercayaan guys. Oke, tahan dulu. Kalau itu dari Gladys, saya ingin dengar dari Apriani yang super sibuk ya tentunya, self produce untuk kontennya sendiri, terus lomba dimanapun itu, dan kemarin KDMI terakhir, dan saya tuh sangat penasaran sih dengan support dari orang tua Apriani yang bisa menjadikan Apriani seperti sekarang. Oke, mungkin benar yang Gladys bilang, penting untuk menjaga kepercayaan. Sebagai informasi, papa mama saya itu sebenarnya strict parents. Jadi sebenarnya mereka sangat strict, apalagi saya anak perempuan satu-satunya gitu ya. Jadi awal-awal sekali itu memang sangat susah untuk kamu, pokoknya jam 6 udah harus di rumah misalnya, gak susah kemana-mana masih harus ditemenin kayak gitu-gitu. Hanya kalau kamu nggak bisa proof itu, susah juga nih. Jadi kalau ada saya waktu itu di momen ada momen untuk menunjukkan oh kamu bisa, ya jangan tipu orang tua misalnya, tunjukin track record yang bagus, dan sekali dua kali menunjukkan prestasi, pasti orang tua pelan-pelan terpersuasi nih, pasti pikirannya mulai berubah bahwa oh anak saya ini punya kemampuan di sini, artinya secara nggak langsung sebagai naluri orang tua akan mendukung itu. Jadi papa mama mulai oke, boleh pergi keluar pelan-pelan lomba, terus pastikan telepon, kau udah makan belum, sudah ini istirahat yang cukup, pasti selalu akan ada. Khawatir tuh pasti, saya pernah waktu SMA lomba keluar seminggu juga papa mama saya tidurnya nggak nyenyak karena khawatir nih anak nona perempuan di luar kayak gimana. Tapi ya mau itu untuk pengembangan diri pun, di sisi lain buat orang tua misalnya yang menonton ini,
coba belajar untuk kasih kepercayaan dan kesempatan ke anak-anak kita gitu. Jadi jangan sekeras itu pun, sebaliknya anak-anak pun kalau udah dikasih kepercayaan dan kesempatan, manfaatkan itu dengan baik, jaga kepercayaan itu sangat penting. Jadi dari situ akhirnya orang tua sangat support untuk terbaik dari baik itu soal jam pulang, baik itu ya mereka tetap memastikan untuk intinya makan dan istirahat yang cukup kayak gitu. Luar biasa, oke. Karena tadi kita sudah mendengar dukungan dari orang tua yang sangat sportif, dari Undana yang sangat sportif. Oleh karena itu kita tuh ingin meminta nih dari Kak Apriani dan Gladys untuk motivasinya buat mahasiswa baru Undana yang mau masuk nih tahun ajaran baru dengan teman-teman Undana yang pastinya nonton episode kali ini nih. Apa sih motivasi yang mau diberikan oleh Kak Apriani dan Gladys? Oke, Guntur tentukan siapa duluan nih? Kak Priani. Gladys, silakan. Jujur ini belum kepikiran motivasi apa yang mau diberikan. Intinya kayak jangan biarkan bakat kamu terpendam dengan jadi mahasiswa kupu-kupu ya guys ya. Kayak dunia ini 2024. dunia ini semakin kompetitif. Jangan sampai kayak kamu tertinggal baru menyalahkan hal lain gitu. Kayak kesempatan yang ada dengan umur kamu yang segini masih ada di dalam, masih apa ya? Namanya privilege ya, menurut saya itu kayak sampai bisa kuliah itu sebuah privilege. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan hal tersebut untuk jadi hanya kuliah pulang, tidak ada ekspektasi tertentu bahwa saya ingin mengembangkan ini dan ini. Jangan jadi demikian karena itu akan bikin susah kamu ke depannya. Jadi usahakan dari sekarang ya pikir memang mau apa yang kamu ingin lakukan. Dan juga yang kedua, jangan terlalu rendah diri. Ini yang selalu di-mention sama saya, kayak jangan terlalu rendah diri bahwa kamu hanya berasal dari universitas yang mungkin kalau dalam lomba itu terbelakang ya, maksudnya bukan dalam tanda kutip ya, kayak lihat universitas besar kayak UI dan lain-lain, kamu langsung kayak insecure, kayak mereka pasti pintar sekali, dan memang mereka pintar ya, tapi maksudnya kamu bisa buktikan di itu ajang dimana kamu bisa belajar dari mereka, tapi di satu sisi juga kamu bisa pembuktian diri bahwa kamu juga bisa gitu. Dan motivasi yang selanjutnya untuk mahasiswa baru, jangan berhenti mencoba. Setuju dengan Kak Priani bahwa di umur begini jangan pernah berhenti mencoba. Trial and error itu pasti, kalah menang itu biasa teman-teman. Kayak jangan langsung menyerah. Sedikit informasi sebelum sampai ke sini ada perjalanan yang sangat panjang yang dilewati, kayak buang waktu, bukan sampai di titik dimana rasa buang waktu, karena misalnya kayak latihan 1 tahun untuk lomba debat ini kayak belum berbuah hasil apapun, bahkan latihan sampai malam dan seterusnya, kayak kok tidak dapat juara, tidak ada apa-apa. Tapi satu sisi kayak ternyata tidak sadarnya bahwa ada progres kecil-kecil yang sudah diraih begitu. Misalnya berani berbicara. Jujur saya itu bodoh banget dalam berbicara depan umum sih teman-teman. Awal itu kayak gemetar sampai kayak omong nih tidak jelas sebenarnya apa yang kamu ngomongin. Tapi pelan-pelan dari situ bikin malu diri, buat malu diri sih di depan umum, kayak orang ketawa tidak apa-apa. Tapi pelan-pelan dari situ mulai berani, mulai berbicara walaupun tidak ada juara. Tapi bisa sampai di titik ini ada hal-hal tertentu. Jadi kalau teman-teman kalah saat ini, belum melihat hasil apapun, jangan menyerah teman. Setidaknya teman-teman tetap berprogres. Ya, dan berprogres. Jadi gitu. Mungkin Kak Priani. Kak Priani. Setuju sih sama Gladys. Mungkin sebagai tambahan adalah yang bertanggung jawab untuk diri teman-teman ya diri teman-teman sendiri, bukan siapa ayah teman-teman, orang tua, ayah ibu, orang tua, kenalan atau apapun itu ya, teman-teman berdiri di atas kaki teman-teman sendiri. Jadi seperti yang Gladys bilang, trial error, coba terus. Mungkin musuh terbesar kita itu adalah suka melihat orang, mulai membandingkan diri, apalagi dengan distorsi sosial media, ngelihat orang hebat. Kita bukan termotivasi, kita mulai kayak dia mah bisa karena dia pun papa begini, dia pun orang tua begini, dia karena dia begini. Ya kenapa kamu harus melihat itu gitu loh. Buatlah privilege kamu sendiri gitu. Ciptakan itu di diri kamu sendiri dengan berusaha, latihan, jatuh bangun lagi. Kamu akan jadi tough dan punya resilience sendiri yang kamu punya gitu. Terlepas dari semua itu mungkin sepakat sama Gladys, hanya untuk adik-adik mahasiswa baru pun siapapun yang menonton ini, khususnya masyarakat NTT, kemenangan kami berdua di KDM ini bukan
semata-mata membawa Undana, tapi ini membawa NTT dan jadi representasi bahwa anak-anak NTT juga layak dan mampu serta wajib diperhitungkan di level nasional. Jadi harapannya jangan ada lagi yang merasa kecil, merasa rendah diri karena misalnya lahir di daerah 3T misalnya. Menurut saya lahir di daerah 3T itu privilege karena kita jadi lebih resilient, kita jadi lebih cerdas dalam melihat peluang karena kita nggak bisa berleha-leha dan karena kita tahu kita udah tertinggal, kita harus bekerja lebih keras 2 kali lipat atau lebih supaya kita bisa ada di karena starting point kita beda, kita harus bekerja lebih keras dan itu akhirnya membentuk kita jadi pribadi-pribadi yang tangguh. So harapannya makin banyak orang yang dengan apa yang kami berdua capai bisa memotivasi banyak orang supaya ke depan dengan karya kita masing-masing di bidang apapun itu tunjukkan bahwa kita punya kemampuan yang sama pun kita harus diberikan kita mampu untuk menunjukkan kita layak diperhitungkan. Jadi jangan pernah ada lagi yang merasa kecil tapi berusaha sebaik mungkin dengan apapun talenta dan bakat yang sudah Tuhan titipkan ke diri kita masing-masing. Don't comparing yourself to other people. Oke, itu yang bisa Guntur point out dari motivasi yang diberikan oleh Gladys dan Apriani. Benar sih, kita tuh tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus ke diri sendiri, bangun privilege ke diri sendiri. Biar kita tuh tahu gitu sampai mana kita bisa berkembang. Kalau kita terus-terus compare diri kita dengan orang lain, yang muncul itu malahan rasa iri kita kepada orang tersebut. Tidak ada perkembangan nantinya gitu teman-teman. Oke, sepertinya kita sudah cukup banyak berbicara terkait KDMI, masalah hidup dan lain sebagainya. Tentunya percintaan? No comment pasti ya. No comment. Kapriani mungkin? No comment. Ladies? Tidak ada ya teman. Cowok? Oke. Cowok Kapriani. Oke. Kayaknya mereka masih mau fokus terhadap bagaimana mereka untuk mengembangkan dirinya mereka ke depannya, menentukan apakah mereka akan menjadi generalis atau profesional nantinya yang belum terjawab teman-teman. So, karena kita sudah banyak-banyak berbincang teman-teman, mungkin kita mau say thank you dulu kepada Apriani dan Gladys yang sudah mau sharing dan membahas terkait KDMI dan lain sebagainya. Dan buat teman Undana, jangan lupa untuk nonton episode kali ini yang membahas terkait KDMI 2024. So, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.